Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tentang rangkaian kapasitor. Ya, saya rasa ini kita semua sudah pernah mendapatkan materi ini ketika SMA ya. Jadi, bagaimana kapasitor kalau disusun secara seri, paralel, dan kombinasinya gitu. Nah, jadi sebenarnya prinsipnya masih sama ya. Kalau ada sesuatu yang terpasang secara seri, arus tuh masih sama gitu. Jadi arus tuh, ini kan ada 3 buah kapasitor, jadi arus yang melewati masing-masing kapasitor itu sama. Jadi ini misalkan kapasitor dengan kapasitansi C1, ini C2 dan C3. Nah, berarti misalkan ini ada 2 buah titik ya. Jadi ini misalkan V antara titik ini dan titik ini. Sedangkan pada masing-masing kapasitor juga punya tegangan masing-masing gitu. Nah, jadi masih sama prinsipnya. Kalau seri itu, yang sama itu arusnya. Arus sama, sedangkan tegangan itu dia aditif gitu. Kita jumlahkan gitu jadi. Nah, jadi di sini berlaku I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, akibatnya apa? Kita tahu bahwa I itu pada kapasitornya adalah C dV dt. Nah, berarti C dV1 dt dan seterusnya. Sedangkan tegangan itu adalah penjumlahannya gitu kan. Nah, sekarang misalkan ketiga kapasitor ini nih bisa kita gantikan nih dengan satu buah kapasitor aja gitu. Jadi dia itu punya kapasitansi C ekuivalen. Nah, berarti gimana tuh jadinya? Berarti kan kita tahu ya pada kapasitor itu kan persamaannya Q sama dengan C kali V. Berarti dalam hal ini Q per C sama dengan Q1 per C1 tambah Q2 per C2 tambah Q3 per C3. Nah, kalau I1 sama dengan I2 sama dengan I3, sedangkan kita tahu bahwa I itu kan adalah dQ dt, berarti kita tahu nih Q1 dan Q2 dan Q3 itu juga akan sama nilainya, dan nilainya akan sama dengan Q, yaitu muatan yang tersimpan secara total gitu. Nah, berarti ini bisa kita saling hilangkan nih Q-nya. Jadi kita punya 1 per C ekuivalen adalah 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Nah, jadi kalau ada N buah kapasitor yang terpasang secara seri, berarti N buah kapasitor tersebut dapat kita gantikan dengan satu buah kapasitor yang memiliki kapasitansi C ekuivalen dengan 1 per C ekuivalen adalah penjumlahan gitu. 1 per C. Seperti itu. Oke, jadi masih sama dan saya rasa ini nggak baru ya. Kalian juga sudah dapatkan saat di fisika SMA dulu. Nah, sedangkan kalau misalkan paralel, jadi kayak gini misalkan ya. Misalkan ada 3 dulu deh. Kalau paralel yang sama itu kan, yang sama kan I-nya ya. Kalau paralel itu tegangan sama. Sedangkan arus itu aditif kan. Jadi arus yang masuk sama dengan arus penjumlahan dari ketiga arus gitu yang melewati kapasitor.
sedangkan V-nya sama gitu. Nah, akibatnya, jadi misalkan ini C1, ini I1, ini I2, C2, C3, I3, berarti I sama dengan I1 tambah I2 ditambah dengan I3. Nah, kalau ini kita gantikan dengan satu buah kapasitor, ingat lagi ya, pada kapasitor berlaku I sama dengan C dV dt. Nah, karena V-nya sama, berarti dV dt juga sama gitu. Nah, berarti kan C ekuivalen dV dt sama dengan C1 dV1 dt tambah C2 dV2 dt tambah C3 dV3 dt. Karena V sama, dV dt juga sama untuk ketiga kapasitor, sehingga untuk kapasitor secara paralel, C-nya itu tinggal dijumlahkan aja secara aritmatika seperti ini gitu. Jadi jika ada N buah kapasitor yang paralel, C ekuivalennya itu adalah tinggal kita jumlahkan aja gitu. Oke. Ya, saya rasa itu tidak baru ya. Kalian juga kebanyakan sudah, lagi-lagi saya katakan sudah dapatkan ini saat SMA. Oke. Kita coba juga latihan soal biar semakin di-refresh. Jadi, carilah kapasitansi ekuivalen yang dilihat dari terminal ini. Oke, 50 dan 70 paralel, berarti ini jadi 120 ya. Ini jadi 120. Kemudian 60 dengan 120 saling seri, berarti 60 kali 120 dibagi 60 tambah 120. Berarti 60 kali 120 dibagi 180. Berarti ini coret 3, berarti jadinya 40. Nah, berarti ini jadi 40 mikrofarad. Kemudian 40 dan 20 itu paralel, sehingga kita jumlahkan jadi 60. Kemudian 60 seri dengan 120. Ya udah, 60 seri dengan 120 jadinya kan 40 gitu. Sehingga di antara terminal ini kapasitansi penggantinya adalah 40 mikrofarad. Seperti itu. Kita coba kerjakan satu soal lagi ya, yang sedikit berbeda. Oke, jadi kita disuruh mencari tegangan pada masing-masing kapasitor. Nah, ini caranya kita bekerja mundur nantinya gitu. Jadi kita cari dulu nih Q pada masing-masing kapasitor, lalu kita kembalikan lagi gitu. Nah, jadi first thing first, kita cari dulu nih kapasitansi pengganti di antara rangkaian ini. Jadinya nanti kita ingin rangkaian ini jadi kayak gini doang. Nih, ini C ekuivalen. Nanti dari sini kita balikin lagi, kita bongkar lagi. Oke. 60 dan 30 seri, berarti ini jadinya berapa? 20 ya. 60, 30, 60, 30. Coret 3, 60 bagi 3, 20. Ya, ini 20, kemudian 20 seri dengan 20. 20 paralel dengan 20. Maaf, jadi 40. Kemudian 40 seri dengan 40, jadinya 20. Oke, paham? Ini kan jadinya 20. Kemudian 20 paralel dengan 20, jadi 40. Kemudian 40 seri dengan 40, jadinya 20. Nah, berarti kita cari dulu nih, berapa muatan yang disimpan pada kapasitor pengganti ini. Q adalah C kali V, berarti adalah C ekuivalen kali V, yaitu 20 mikro dikalikan dengan 90. Berarti 1800 mikro ya, mikrokulom. Nah, ini kita bongkar lagi nih, kita balikin lagi. Jadinya
Ada dua seperti ini. Ada dua seperti ini. Ini 40, ini juga 40. Nah, ini V1, ini V2. Oke. Nah, karena kalau seri itu arusnya sama, berarti muatannya juga sama. Berarti pada masing-masing ini nih, di sini juga tersimpan Qi sebesar 1800 mikrocoulomb. Di sini juga sama nih, 1800 mikrocoulomb. 1800 mikrocoulomb. Artinya, kita bisa langsung mencari V1 itu adalah Qi dibagi dengan ini, 40 mikrofarad. Berarti 1800 dibagi 40 ya, yaitu 45 volt. Kita cek, oke, sama. Sedangkan V2 juga sama dia, Qi dibagi 40 mikrofarad, yaitu 1800. Ingat ya, ini karena dia seri, berarti Qi-nya sama gitu. Dibagi 40, ini juga sama 45 volt. Nah, untuk mencari V3 dan V4, ini kita bongkar lagi nih, lebih jauh. Kita bongkar lagi, sehingga kita dapat seperti ini. Ini kan tadi terdiri dari 20. Oke, mungkin seperti ini aja. Seperti ini dulu ya. Ini tadi 40. Ini kan 20 dan 20 mikrofarad gitu. Oke. Kita cari dulu berapa V-nya. Kita cari dulu berapa ini V-nya. V-nya itu adalah Qi per C. Nah, tapi dalam hal ini sajalah. Seperti, oke, mungkin bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ini 40, ini tadi 20. 20 dan 20. Lalu nanti ini ketika kita bongkar lagi, menjadi seperti ini. Ini 30 dan 60 ya, yang paralel. 60 dan 30. 60 mikro, ini 30 mikro. Ini V3, dan ini V4. Oke, yang sama itu pada paralel adalah V-nya. Berarti ini 45 volt, ini juga 45 volt. Oke, karena kalau paralel yang sama adalah V-nya, berarti V3 tambah V4 itu juga harus sama dengan 45 volt nantinya. Nah, sedangkan karena ini saling seri, berarti Q3 itu sama dengan Q4. Karena dia seri gitu. Berarti C3 V3 sama dengan C3 V4. Nah, berarti C3 itu 60 mikro, sedangkan C4 adalah 30 mikro. Berarti 2V3 itu harus sama dengan V4. Nah, artinya dari dua persamaan ini kita bisa dapatkan V3. 3V3 ya, karena kan V4-nya adalah 2V3. Berarti kita masukkan jadinya 3V3 adalah 45 volt, sehingga V3 adalah 15 volt. Sedangkan V4-nya adalah dua kalinya, yaitu 30 volt.
Kita cek, V3-nya 15 volt dan V4-nya 30 volt. Sesuai. Oke, jadi seperti itu caranya untuk kapasitor yang disusun secara seri maupun paralel. Oke, semoga semakin terrefresh. Kita akan lanjutkan di bagian berikutnya tentang induktor.